Om Swastiastu. Saudara, kita bertemu kembali dalam lanjutan materi tentang manajemen dan leadership dari kitab-kitab Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, dan Purana. Sebagaimana yang sudah kita lakukan kemarin pada pertemuan pertama, kita akan membahas apa yang ditulis oleh Devdutt Patnaik dan terkait dengan Dharma Sanskar atau dilema-dilema etik dalam menegakkan dharma. Terutama kita akan mengambil nilai-nilai yang berasal dari kitab Ramayana, kitab Mahabharata, dan kitab-kitab yang lain. Mahabharata, Bhagavata Purana, inilah kitab-kitab Hindu yang dikenal yaitu sebagai Itihasa dan Purana, sumber-sumber kitab yang sebenarnya menjadi sumber-sumber nilai untuk etika, moralitas, untuk etik dan sebagainya. Dharma Sanskar in Family Business diambil dari Ramayana, Mahabharata, Bhagavata Purana. Di sini, ya, Devdutt Patnaik menulis, the oldest Indian epic, the Ramayana and Mahabharata, revolve around the family dramas. The Ramayana tells us the story of Rama and Ayodhya and his antagonist Ravana, King Lanka, Kerajaan Alengka, ya. The Mahabharata tells us the story of Krishna and his warring cousins, the Pandava and Kauravas of Hastinapur, and another epic, the Bhagavata Purana. Ini ada kitab lain namanya Bhagavata Purana, often considered as prequel to the Mahabharata, tell the story of Krishna early life in Gokula. Together, these three epics deal with every possible family-related issues. Jadi, kitab Ramayana, Mahabharata, dan Bhagavata Purana ini sebenarnya kalau kita kaji memang memiliki persoalan-persoalan yang berputar pada persoalan-persoalan antar keluarga. Ya, kita lihat ada Ramayana, kemudian ada Mahabharata, ada Bhagavata Purana, itu terkait dengan urusan keluarga, terutama urusan keluarga kerajaan. Jadi kita akan memetik nilai-nilai moral, etika, dan nilai-nilai yang lain terkait dari ini, ya, drama konflik keluarga, yang mana nanti di dalamnya, di dalam kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, Bhagavata Purana itu akan terlihat bagaimana betapa sangat-sangat complicated, begitu rumit sebenarnya dilema-dilema yang dihadapi oleh para tokoh di dalam masing-masing kisah tersebut. Jadi ada tokoh-tokoh yang memang nanti akan terlihat sekali bagaimana dilema-dilema yang harus mereka hadapi ketika berhadapan antara kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau kepentingan yang lebih besar. Nah, dalam istilah ini nanti kita menggunakan istilah kepentingan institusi atau lembaga. Dalam hal ini istilah institusi, ya, dalam konteks mereka dalam kisah-kisah itu adalah kerajaan, ya. Kerajaan-kerajaan pada zaman itu, negara, kemudian wilayah dan sebagainya. Nah, wilayah, negara itu bisa kita transfer, kita terjemahkan sekarang menjadi bisnis, lembaga-lembaga bisnis, lembaga-lembaga institusi yang ada di zaman modern yang membutuhkan nilai-nilai leadership dan juga nilai-nilai manajemen. Jadi istilah institusi atau lembaga dari zaman Purana, zaman Itihasa mewakili kerajaan, sedangkan dalam konteks modern sekarang, sekali lagi bisa saja itu sebuah institusi bisnis, sebuah lembaga pemerintah, atau organisasi-organisasi yang membutuhkan manajemen dan leadership. Nah, di sini saudara, apa yang dicatat oleh Devdutt Patnaik ini cukup menarik karena dia mencatat seperti ini, ya. Trust versus rules in the family life. Nah, terjemahan kurang lebihnya seperti ini. What is a family? Families in the Ramayana and the Mahabharata significantly are not defined by blood. Rama and Lakshman are half brothers with a common father but different mother. Ya, jadi yang disebut keluarga dalam konteks Itihasa, Purana, kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab suci kita, yang disebut family itu tidak selalu didasarkan pada ikatan
darah. Biasanya kita menyebut saudara-saudara, sedarah atau saudara kandung, ya. Di sini contohkan Rama Laksmana adalah saudara tiri sebenarnya, ya. Kemudian ayahnya sama tapi ibunya berbeda. Kemudian juga dicontohkan di antara Pandawa bersaudara 5 orang itu, yang 3 itu memiliki ibu yang sama, yaitu dari Kunti. Kemudian sebenarnya yang 2 orang itu adalah anak dari Madrim, ya, dari Madrim, istrinya Pandu. Jadi Pandu punya 5 anak, 3 dari Kunti, kemudian 2 lagi dari Madrim. Tetapi disebutkan none of them have a common father, ya. Jadi nanti 5 orang anak Pandawa itu sebenarnya nanti kalau kita lihat kisahnya itu ayahnya berbeda-beda dari para dewa, karena para Pandu dan istrinya itu mendapat kutukan kalau nanti Pandu ingin berketurunan maka dia seketika akan mati. Nah, kemudian yang mereka lakukan adalah misalnya Yudhistira itu lahir dari dewa Dharma, kemudian ada dewa Bayu, ada dewa Indra dan sebagainya, memberikan keturunan kepada Kunti lewat hanya pemberian mantra, ya. Itu kesaktian yang dimiliki oleh mereka pada masa itu. Begitu juga di sini disebutkan Krishna itu dilahirkan oleh sebenarnya ayah angkatnya, orang tua angkatnya, ya. Kita tahu Krishna lahir di Mathura, tetapi karena akan diancam dibunuh oleh Kamsa, kemudian diungsikan ke Gokula oleh ayahnya Wasudewa. Termasuk Balaram atau Balabhadra sebenarnya juga saudara tiri, jadi bukan saudara kandung. Krishna dengan Balaram itu disebut kakak adik, tetapi juga berbeda ibu, lain ayah. Kemudian disimpulkan oleh Devduta Patnaik bahwa apa yang sebenarnya menentukan apakah seseorang dianggap keluarga atau bukan, itu bukan ikatan darah, ikatan kandungnya, atau berdasarkan hukum ataupun tradisi, tetapi berdasarkan keyakinan atau kepercayaan, trust, ya. Jadi bukan darah, ikatan darah, bukan hukum atau tradisi, tetapi ditentukan oleh kepercayaan di antara anggotanya. Nah, ini yang bagus yang disimpulkan. Jika dalam sebuah keluarga itu dilakoni atau dijalankan berdasarkan kekeluargaan, maka sebenarnya tidak terlalu utama, tidak terlalu menjadi penting adanya aturan-aturan yang mengatur keberlangsungan keluarga itu, karena sebenarnya semua tindakan di antar keluarga itu didefinisikan berdasarkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara sesamanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Bhagavata Purana tadi, ya. Nanti kita tahu Krishna dengan para gopi, Krishna dengan keluarga besarnya yang ada di Gokula, ada di Vrindavan, itu semuanya didasarkan dengan hubungan cinta kasih sayang. Kemudian ada yakin atau kepercayaan di antara mereka. Jadi sebaliknya, in a family with no trust, rules have no rule. Only power defines all action, as in the Mahabharata. Ya, nanti kalau di dalam Mahabharata, karena tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan di antara satu dengan yang lain, maka aturan-aturan itu juga tidak berlaku. Yang berlaku ya hanya semua tindakan, semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan kekuasaan, ya. Only power defines all action, sebagaimana dalam Mahabharata. In between stand Ramayan, where there is love but also rules. Jadi ini 3 karakter dari kitab dalam Mahabharata itu, ya, dikatakan bahwa segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan kekuasaan, ya. Tidak ada hal-hal yang mengatur, tidak ada hal-hal yang hukum atau ini yang dilakukan bersama, tetapi nanti dalam Mahabharata kita tahu ada cinta kasih, tetapi juga ada juga aturan-aturan. Ini cara Devduta Patnaik mengajak kita untuk memahami bahwa inti yang ingin kita diskusikan adalah ada kehidupan keluarga, personal life, personal interest, kepentingan pribadi, nanti dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar, misalnya kepentingan lembaga, institusi,
kepentingan negara dan sebagainya. Nah, disinilah akan kita analisis bersama bagaimana contoh-contoh yang diberikan dalam kitab-kitab tersebut. Ya, saudara, kita tahu di antara 3 kitab itu, Ramayana, Mahabharata, kemudian Bhagavata Purana, yang tertua adalah Ramayana. Nah, Ramayana kita tahu seringkali diilustrasikan dengan penggambaran seperti ini, ya. Ini ada Sri Rama, kemudian ada Lakshmana, ada Dewi Sita, lalu ada Abdi yang sangat luar biasa, ya, bakta yang sangat luar biasa yang disebut dengan Hanuman. Nah, bagaimana kisah-kisah yang melatar belakangi atau cerita yang melatar belakangi sehingga Sri Rama kemudian digambarkan seperti ini? Mari kita ingat bersama-sama, kita review kembali, karena saya yakin Anda sudah pernah mendengar cerita ini. Kita review berdasarkan analisis menurut leadership dan manajemen kepada masing-masing karakter ini. Nah, saudara, jadi yang ada di dalam Ramayana itu tidak lain sebenarnya adalah tentang suksesi kepemimpinan di kerajaan Ayodhya. Ingat, ini adalah suksesi kepemimpinan di kerajaan Ayodhya. Kepemimpinan berarti adalah leadership, ya. Pada zaman itu adalah zaman monarki atau zaman kerajaan, tentu berbeda dengan sekarang di zaman demokrasi. Kita lihat kembali bagaimana di zaman itu, zaman kerajaan, apa yang terjadi ketika seorang pemimpin itu perlu melakukan suksesi. Ya, sebuah kerajaan bagaimana harus melakukan suksesi, dan ini kasus yang terjadi di kerajaan Ayodhya. Kita tahu, saudara, Raja Dasarata itu adalah raja kerajaan Ayodhya, ayah dari Sri Rama dan saudara-saudaranya. Nah, kita tahu sejauh ini di dalam kitab Ramayana dikatakan bahwa sebenarnya Raja Dasarata itu punya 3 istri, ya, 3 istri yang utama. Jangan berpikiran aneh, ya, ini zaman dulu, ini ribuan tahun yang lalu. Tentu konteksnya di zaman itu para raja boleh punya istri lebih dari 1, bahkan punya banyak. Karena itu kita sering mendengar ada istilah permaisuri, lalu ada selir, ya, istilah-istilah itu. Nah, ada 3 permaisuri yang dimiliki oleh Raja Dasarata pada waktu itu. Pertama adalah Kausalya. Nah, Kausalya ini kemudian punya anak namanya adalah Sri Rama. Nah, lalu dari permaisuri yang kedua namanya Sumitra, itu punya anak yang namanya Lakshmana dan Satrugna. 2 ini dianggap kembar, ya. Dua-duanya seperti mirip, hampir mirip gitu. Kemudian yang ketiga adalah istri yang termuda yang disebut dengan Kekeyi, itu punya anak yang namanya Bharata, ya. Nah, saudara, disinilah kemudian sistem kerajaan atau tradisi atau norma dan tradisi pada zaman dahulu itu, kalau kemudian akan ada suksesi, maka yang harus dipikirkan adalah ada norma dan aturan yang paling tidak seperti ini, ya. Siapa yang menjadi putra mahkota? Nah, ini kita tahu, ya, di kerajaan-kerajaan yang sekarang masih ada seperti di Inggris, kemudian di Arab Saudi, kita mendengar istilah putra mahkota atau pangeran mahkota kerajaan Saudi. Kita masih mendengar putra mahkota kerajaan Inggris, gitu, ya. Kemudian ada putra mahkota kerajaan Belanda. Nah, di Jogja kita juga mestinya punya putra mahkota, tetapi karena putri semua, keempat anak dari Sri Sultan, ya, 4 atau berapa orang itu semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki. Jadi mungkin kita harus menyebutnya putri mahkota, gitu, ya. Nah, pada zaman itu, zaman kerajaan, biasanya yang berlaku adalah yang menjadi pangeran mahkota itu haruslah anak permaisuri, anak seorang permaisuri atau istri utama. Ya, itu syarat yang pertama. Kalau punya banyak permaisuri, lebih dari 1, berarti permaisuri yang tertua, yang kemudian anaknya dianggap berhak untuk menjadi pewaris kerajaan selanjutnya. Kemudian yang diutamakan adalah laki-laki, ya. Nah, biasanya zaman dahulu itu yang raja-raja punya banyak anak, tapi juga ada laki-laki, ada perempuan. Yang diutamakan adalah anak laki-laki, kemudian yang tertua.
Jadi pewarisannya adalah pangeran mahkota itu biasanya tertua, kemudian laki-laki dan anak permaisuri. Dari sini kita lihat saudara, kalau dalam silsilah Raja Dasarata ini berarti sebenarnya yang pertama adalah Kausalya, ini permaisuri pertama, Sri Rama, anaknya. Kemudian yang kedua Sumitra, Laksmana dan Satrugna. Kemudian ada Kaikeyi yang termuda, permaisuri. Lalu anaknya Barata. Nah, kalau kemudian kita lihat, ya, seharusnya secara institusi atau secara kelembagaan, secara tradisi, ya, ini yang kemudian di sini diistilahkan institutional interest. Menurut kepentingan lembaga, kepentingan kerajaan, siapa yang diputuskan untuk menjadi putra mahkota seharusnya adalah Sri Rama. Kita tahu, ya, Sri Rama anak pertama, anak permaisuri pertama, laki-laki, dan ini tertua dibandingkan saudara-saudaranya. Berarti mestinya memang Sri Rama yang berhak mendapatkan warisan tahta kerajaan, berhak dinobatkan sebagai raja menggantikan Raja Dasarata. Nah, saudara, konflik mulai terjadi, ya, intrik mulai terjadi ketika kemudian yang terjadi adalah ini, ya, Raja Dasarata dalam perjalanan hidupnya itu pernah ternyata mengalami sebuah peristiwa di mana pada akhirnya, ya, Raja Dasarata ini dalam keadaan kritis, ya, Anda tahu sendiri pada saat berperang kemudian terluka dan sebagainya. Nah, pada waktu itu diselamatkan oleh Kaikeyi. Karena diselamatkan inilah kemudian dijadikan sebagai salah satu permaisuri. Nah, karena merasa sudah mampu menyelamatkan Raja Dasarata dari maut, maka Kaikeyi pada waktu itu, pada saat menyelamatkan itu, kemudian meminta agar Raja Dasarata berjanji, ya, bahwa nanti anak yang dilahirkan oleh Kaikeyi ini harus menjadi pengganti atau putra mahkota dari Raja Dasarata. Itu yang terjadi. Jadi ada hutang budi dan hutang janji yang dimiliki oleh Raja Dasarata ini kepada Kaikeyi. Padahal posisinya adalah sebagai permaisuri yang paling muda, ya. Ini yang kemudian kalau kita lihat, ya, disinilah menjadi persoalan ketika seharusnya kepentingan yang lebih besar, institutional interest atau kepentingan yang lebih besar, yang kepentingan umum orang banyak, misalnya lembaga bisnis atau lembaga organisasi, institusi yang lain, seharusnya menurut aturan seperti ini, tetapi pada saat yang sama orang yang di level top manager ini, ya, nanti akan kita lihat di zaman sekarang konteksnya, ternyata punya ini, ya, yang disebut dengan personal interest, ya. Ada kepentingan pribadi yang menghalangi dia, membuat dia merasa tidak bisa sepenuhnya menjalankan ini, ya, institutional interest ini. Nah, yang terjadi kemudian kita tahu bersama bahwa Kaikeyi ini meminta kepada Raja Dasarata menagih hutang dengan cara apa? Dengan cara harus mengangkat Bharat, anaknya ini, Barata, ya, anaknya ini sebagai putra mahkota. Nah, padahal ada Sri Rama pada waktu itu, ya, ada Sri Rama yang memang berhak untuk menerima warisan tahta ini. Nah, disinilah mulainya terjadi konflik tersebut, ya. Kita tahu, Anda semua mengikuti cerita ini, bahwa kemudian Sri Rama, ya, sebagai seorang putra yang ideal, sebagai seorang pangeran, seorang raja yang ideal, kemudian menerima apa yang diputuskan oleh ayahnya. Bagi Sri Rama, meskipun dia yang berhak, tetapi apa yang diputuskan oleh ayahnya, apa yang diputuskan oleh orang tuanya, itu dijunjung sebagai sebuah kebenaran. Padahal pada waktu itu Kaikeyi meminta supaya Raja Dasarata itu melakukan sesuatu yang menyebabkan Sri Rama kemudian tidak bisa menerima warisan tahta itu. Nah, dibuatlah seolah Sri Rama bersalah, lalu untuk bisa diusir dari kerajaan, maka kemudian Sri Rama dihukum dalam pengasingan selama 14 tahun, ya. Sri Rama diusir dari kerajaan, kemudian yang terjadi adalah
Rama menerima meskipun Raja Dasarata sendiri ada dalam perasaan dilema. Nah, inilah saudara apa yang tadi didefinisikan oleh David Patanaik dalam buku yang kita bahas kemarin. Di sini pengertian keluarga tidak selalu berarti saudara-saudara atau saudara sekandung, dan tidak berarti selalu ada hubungan pertalian yang didasarkan pada hubungan biologis. Ya, kita tahu nanti dalam prakteknya, ya, Rama bersaudara berasal dari 3 ibu yang berbeda. Ada Sri Rama, ada Laksmana, ada Satrugna, ada Bharata. Ya, mereka satu keluarga, satu ikatan kekerabatan, tetapi berasal dari ibu yang berbeda. Satu ayah tapi dari 3 ibu. Tapi kita melihat bagaimana yang dimaksud dengan ikatan kekeluargaan berdasarkan trust, berdasarkan kepercayaan di antara anggota keluarga tersebut. Kita tahu, ya, kemudian Sri Rama memutuskan untuk menerima perintah ayahnya meskipun dengan berat hati, ya, meninggalkan kerajaan, kemudian menerima pengasingan selama 14 tahun di hutan Dandaka. Nah, sebenarnya yang diasingkan itu hanyalah Rama sendiri, seorang diri. Tetapi kemudian, ya, yang terjadi adalah kita tahu semua, Laksmana itu begitu menyayangi, patuh, dan setia kepada Sri Rama. Akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pengasingan selama 14 tahun bersama Dewi Sita. Inilah saudara yang tadi dimaksud dengan hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada trust, didasarkan pada adanya kepercayaan di antara sesama anggotanya. Jadi kita tahu Rama dan Laksmana ini sebenarnya saudara tiri, ya, tetapi kecintaan Rama kepada Laksmana dan kasih sayang Laksmana kepada Sri Rama itu membuat Laksmana ingin mengikuti kakaknya yang dihukum itu tadi, ya, diungsikan ke hutan. Itu yang kemudian juga terjadi kepada Dewi Sita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang permaisuri, ya, mestinya permaisuri tidak pernah mendapatkan penderitaan, hidup nyaman dan sebagainya. Tetapi karena kesetiaannya dan kepercayaan kepada suaminya, Sri Rama, akhirnya ketiganya ini berangkat menerima pengasingan itu. Ya, meskipun seluruh rakyat Ayodhya tidak bisa menerima keputusan ini, tetapi Sri Rama berpikir bahwa kepentingan kerajaan itu jauh lebih besar dibandingkan kepentingan keluarga. Ya, institutional interest harus diutamakan daripada personal interest. Ini yang bisa kita jadikan nilai yang bisa kita ambil dari keputusan Sri Rama pada waktu itu, ya. Kalau Sri Rama mau, sebenarnya beliau berhak untuk menjadi raja dan bisa saja berperang dengan Bharata, ya, dengan adiknya ini, adik tirinya ini. Toh secara kelembagaan, secara aturan, secara institusi, Sri Rama yang lebih berhak. Dan karena itu mestinya bisa dibela secara kebenaran, diperjuangkan dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa Sri Rama itu seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya, sangat menyayangi kedua orang tuanya, menghormati, kemudian memilih untuk menjalani pengasingan. Bayangkan seorang putra mahkota, seorang pangeran calon pengganti raja, tapi dibuang di hutan selama 14 tahun dan tidak boleh menikmati keistimewaannya sebagai seorang pangeran. Disinilah saudara kemudian kita tahu apa yang dipilih oleh Sri Rama itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya, menjadi sesuatu contoh yang pada zaman itu, ya, cara menegakkan dharma pada zaman itu adalah dengan cara memilih mengalah, ya, kemudian dibuang ke hutan, patuh pada orang tua, artinya bahwa kepentingan kerajaan di atas kepentingan keluarganya. Ini yang menjadi ideal dari seorang Rama, ya. Ya, kita tahu sendiri bahwa dalam ajaran Hindu Sri Rama tidak lain adalah penjelmaan Sri Wisnu, salah seorang avatar dari Wisnu, sehingga beliau memberikan contoh ketika beliau hadir ke dunia ini. Perilaku, tindak tanduk, perbuatan yang beliau lakukan adalah menjadi contoh, diharapkan menjadi contoh teladan bagi masyarakat umum.
Nah, di sini saudara, Sri Rama sebagaimana kita ketahui kemudian bersama Laksmana, bersama dengan Dewi Sita pergi ke hutan Dandaka selama 14 tahun. Ya, disinilah kemudian yang kita sebut tadi ada institutional interest versus family interest. Ada kepentingan kelembagaan yang lebih tinggi, kepentingan lembaga, institusi yang lebih tinggi yang dijunjung oleh Sri Rama, ya, supaya kerajaannya utuh, supaya kerajaannya tidak pecah, ya, supaya kerajaan Ayodhya ini tetap dalam keadaan tentram. Nama dinasti, ya, dinasti raja-raja Rama ini, ya, itu dijaga dengan cara itu tadi, lebih baik mengalah daripada bertengkar, ya. Ini nilai yang luar biasa yang dijunjung oleh Sri Rama. Nantinya konteksnya nanti berarti ketika kita bekerja, ketika kita berada dalam sebuah lembaga, berarti diharapkan kita lebih mengutamakan, ya, nilai-nilai institusi, kepentingan institusi daripada kepentingan yang bersifat personal. Nah, saudara, nanti kita akan bisa lihat, ya, kisah selanjutnya. Ini kita singkat saja, ya, ikatan kekeluargaan, kemudian cinta kasih, rasa hormat, kemudian kesetiaan. Inilah yang kemudian menggambarkan bagaimana yang seharusnya dibuang adalah Sri Rama saja, tetapi sebagai seorang istri, seorang permaisuri yang sangat setia, Dewi Sita mengikuti. Kemudian Laksmana dengan rasa kasih sayang, hormat, dan cinta kasihnya kepada Sri Rama sebagai seorang kakak, kemudian juga ikut dibuang, ikut kakaknya, ya, mengikuti hukuman kakaknya selama 14 tahun. Ini digambarkan bahwa sebenarnya, ya, Kausalya, kemudian Sumitra, ibu-ibu dari dua orang ini tidak tega untuk melepaskan kepergian dari Sri Rama dan Laksmana serta Dewi Sita. Ya, kita lihat saudara, kemudian sebenarnya kita bisa melihat tadi adanya trust, ya, antar keluarga, ikatan kekeluargaan yang sangat luar biasa, yang tidak hanya ditunjukkan berdasarkan ikatan darah tadi, ya. Ini kita bisa melihat di sini gitu, dalam kisah Ramayana dikatakan bahwa sebenarnya Bharata yang ibunya tadi itu Kaikeyi yang mengharapkan dia menjadi seorang putra mahkota, menjadi raja, dia sendiri secara pribadi tidak punya ambisi, tidak punya keinginan untuk menjadi raja. Jadi setelah Raja Dasarata tadi meninggal, ya, kan seharusnya yang menjadi raja adalah Bharata ini. Tetapi Bharata ini kemudian menyusul Rama ke hutan, lalu meminta supaya Rama itulah yang menggantikan dia menjadi raja, karena memang dia yang lebih berhak menjadi raja, Sri Rama ini, ya. Jadi Bharata sebenarnya hatinya baik. Inilah luar biasanya, ya, ikatan tadi kekeluargaan yang diceritakan oleh David Patanai. Nilai-nilai yang kita ambil, adanya trust di antara keluarga. Nah, tetapi karena Rama sudah berjanji, dan janji adalah hutang, kemudian menjaga janji adalah kehormatan, Rama tidak mau kembali ke Ayodhya dan memerintahkan agar Bharat itu menjadi raja selama Rama dalam pengasingan. Nah, kita tahu di sini ada terompah, ya. Terompah itu dalam bahasa Sanskerta disebut dengan paduka. Terompah atau sendal dari Rama inilah yang kemudian ditaruh di istana oleh Bharata ini. Jadi terompah paduka inilah yang kemudian kita tahu istilah paduka dalam bahasa Indonesia lalu menjadi sebutan untuk seorang raja, ya. Paduka ini yang ditaruh di kursi singgasananya sampai kemudian Sri Rama kembali. Ini yang dilakukan oleh Bharata. Jadi Laksmana, Bharata, Sri Rama. Ini menggambarkan bagaimana sebenarnya rasa kekeluargaan di antara mereka sangat luar biasa, tetapi kemudian sempat diganggu oleh Kaikeyi, ibunya Bharata ini. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Bharata itu tidak punya ambisi pribadi. Nah, saudara, nanti dijelaskan di sana bahwa pada saat
Rama, Laksmana, dan juga Dewi Sita ini berada di hutan Dandaka. Lalu di sekitar kerajaan itu ada kerajaan Sri Lanka, ya, kerajaan Nalenka. Nah, di kerajaan Nalenka itu nanti kita tahu ada raja namanya Rahwana. Nah, Rahwana ini nanti kita akan bahas lebih detail. Rahwana ini punya seorang adik perempuan yang kemudian begitu mendengar dari para telik sandi, para intelijen kerajaan bahwa di kerajaan Dandaka ada dua orang pangeran yang sangat tampan, yang masih muda-muda, ya, ada Rama dan Laksmana, maka Surpanaka yang sebenarnya seorang raksasa ini kemudian menyamar menjadi seorang perempuan cantik, lalu istilahnya mendekati Rama dan Laksmana untuk meminta supaya mereka mau menikahi ini namanya Surpanaka, ya, adiknya Rahwana. Nah, karena Rama dan juga Laksmana yang sebenarnya seorang yang sangat setia, tidak mau atau tidak ingin siapapun melukai Rama, karena begitu Rama menunjukkan siapa Sita sebagai istrinya, Surpanaka marah lalu mencoba menyerang Rama. Disinilah kemudian Laksmana melindungi kakaknya, sehingga kita tahu semua ceritanya bahwa nantinya Surpanaka ini dilukai. Ketika dilukai, inilah yang kemudian dia melapor kepada kakaknya, ya, Rahwana. Nah, Rahwana kemudian mendengar laporan dari Surpanaka ini, dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik yang layak menjadi permaisuri bagi Rahwana, ya. Ini diprovokatori nih Rahwana supaya mau membalaskan sakit hatinya kepada Sri Rama dengan cara apa? Meminta Sita untuk diperistri oleh Rahwana. Kita tahu semua ceritanya, saudara, bahwa nanti Rahwana datang ke hutan itu lalu membawa Marici pembantunya yang menyamar sebagai seekor rusa. Rusa inilah yang kemudian ini, ya, penyusup dan kemudian menyamar, ya. Ini yang bisa terjadi dalam sebuah lembaga, ada penyusup atau penyamar yang bisa masuk lalu mulai merusak. Nah, di sini bisa kita lihat si Surpanaka ini sebenarnya adalah karena ambisi pribadinya, nafsu pribadinya, lalu membawa serta kepentingannya itu untuk dibawa ke kerajaan. Nah, disinilah mulainya nanti terjadi konflik antara Rahwana dengan Rama. Nah, saudara, kita tahu kemudian Rahwana menculik Dewi Sita dan ada burung, ya, sejenis burung Garuda yang namanya Jatayu yang nanti sebenarnya berusaha mempertahankan Sita tapi dibunuh juga oleh Rahwana, ya. Singkat cerita, kemudian Rahwana menculik Sita, dibawa ke Alenka. Lalu kita tahu nanti Rama dalam perjalanannya bertemu dengan Hanuman dan bala tentara keranya, ya. Disinilah nanti cerita itu mengalir, saudara, bahwa Hanuman yang kemudian diutus untuk ke Sri Lanka, ke Alenka, bertemu Dewi Sita. Hanuman kemudian berpura-pura tertangkap oleh pasukan Rahwana, tapi kemudian keperkasaan dari Hanuman inilah yang kemudian sebenarnya seorang diri pun dia mampu untuk mengalahkan Sri Lanka, bala tentara Lanka itu, tapi dia tidak ingin melakukan itu. Lalu untuk memberikan pelajaran kepada Rahwana, karena dia sebenarnya adalah negosiator yang ditugaskan sebagai duta perdamaian, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Rahwana. Sehingga inilah yang kemudian dilakukan oleh Hanuman, ya, sambil melepaskan diri dia membakar kerajaan Alenka. Cerita bagian inilah, saudara, yang kita tahu nanti menjadi cerita Ramayana Ballet, ya, Ballet Ramayana yang sejak 50 tahun yang lalu itu terus-menerus dipentaskan di Yogyakarta, di hotel namanya Pura Wisata dan juga di Candi Prambanan. Kita tahu, ya, Anda juga mungkin pernah nonton atau pernah mendengar bahwa kisah utama dari cerita Ramayana Ballet ini adalah menampilkan ketika Hanuman menjadi seorang duta, menjadi utusan untuk menyelamatkan Sita. Kita tahu nanti Hanuman ini menjadi bhakta yang terkasih, bhakta yang luar biasa. Jadi sebenarnya secara pribadi mestinya Hanuman bisa membebaskan sendiri Sita dengan kesaktiannya, tetapi dia tidak menginginkan itu, ya. Jadi kadang-kadang dalam organisasi begitu, ada orang yang sangat-sangat qualified, sebenarnya dia bisa saja mengerjakan sesuatu itu sendiri, tetapi dalam aturan organisasi harus ada leadership manajemennya, bahwa dia tidak kemudian menonjolkan diri sendiri meskipun dia mampu, tetapi mengikuti aturan, mengikuti norma-norma yang sudah
berlaku di dalam lembaga atau institusi. Karena Hanuman pada waktu itu hanya diutus untuk mencoba melihat di mana Sita berada, dia kemudian tidak ingin membawa Sita sendirian, tetapi dia tetap melapor kepada Sri Rama. Nah, disinilah nanti saudara, kemudian kisah itu kita tahu ada Kumbakarna, kemudian ada peperangan yang terjadi antara Rama dengan Rawana. Nah, sekarang mari kita lihat ini sekilas saja tadi bagaimana alur ceritanya. Tadi ada kerajaan Ayodhya di mana Sri Rama dibuang, tapi lalu kemudian ada kerajaan Alenka. Kerajaan Lanka di mana ada Rawana, dan kita juga bisa melihat nanti bahwa di dalam kerajaan Sri Lanka itu juga ada family intrigue, ya, ada intrik-intrik kekeluargaan yang melibatkan Rahwana dan saudara-saudaranya. Makanya tadi David Paternaik menulis ini adalah lebih banyak pada persoalan-persoalan dalam internal keluarga. Nah, saudara, kita bisa sedikit mengulas tadi. Jadi di kerajaan Alenka, kalau di Ayodhya ada Raja Dasarata. Di Alenka, kerajaan Lanka itu ada Raja Wisrawa, ya, bukan Wisrawa, yang memiliki 4 orang anak. Pertama adalah Rahwana, kemudian kita tahu Kumbakarna, Wibisana, Surpanaka. Sebenarnya dijelaskan punya banyak saudara ini, tetapi yang utama di dalam Ramayana disebutkan adalah ini. Nah, saudara, kita tahu tadi Surpanaka inilah yang sebenarnya memulai inisiator dari persoalan itu. Ya, kita tahu Surpanaka jatuh cinta pada Rama dan Laksmana di hutan Dandaka. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian karena ditolak, lalu Surpanaka ini sakit hati, lalu memprovokasi Rahwana. Ya, lalu memprovokasi supaya Rahwana ini kemudian menculik Sita, menjadikan permaisurinya, dan dengan demikian nanti bisa membalaskan sakit hatinya kepada Rama dan Laksmana. Nah, kita tahu kemudian tokoh utama lawan dari Rama adalah Rahwana. Saudara, Rahwana inilah yang kemudian, ya, begitu melihat kecantikan Dewi Sita memang jatuh cinta, lalu menculik Dewi Sita, dibawa ke Alenka. Ini bisa kita lihat betapa tadi berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Sri Rama. Sri Rama mengikhlaskan kepentingan pribadinya untuk kepentingan yang lebih besar. Personal interest dikalahkan oleh institutional interest. Rahwana sebaliknya, ya, tokoh antagonisnya sebaliknya. Ya, demi kepentingan pribadinya dia kemudian mengalahkan kepentingan kerajaan, kepentingan institusi, kepentingan lembaga. Ini yang tentu saja nilai-nilai yang tidak positif atau tidak bagus, termasuk kalau kita bawa dalam konteks manajemen lembaga dan institusi modern sekarang. Nah, saudara, kita lihat Rahwana mementingkan kepentingan pribadi, mengabaikan keamanan kerajaan. Sudah datang Hanuman mengingatkan, ya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya mengingatkan, tetapi Rahwana tetap saja, ya, tidak ingin mendengar semua nasihat itu. Lalu mengabaikan jalan damai tadi yang sudah dilakukan oleh Hanuman sebagai negosiator. Ya, kita tahu pada akhirnya Hanuman beserta bala tentaranya, beserta Sri Rama berhasil mengalahkan Rahwana ini. Hancur, ya, mencapai kepunahan baik kerajaan maupun dia sendiri. Nah, tetapi sebelum proses itu terjadi, ini ada yang menarik, saudara. Ya, inilah tadi bagaimana karakter keluarga, karakter masing-masing orang dalam satu keluarga bisa saja berbeda. Tadi kalau dalam keluarga Rama, adik-adiknya itu sangat-sangat kental, penuh dengan kepercayaan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, kita lihat nanti, saudara, kita tahu tadi Rahwana punya adik, ya, ada Kumbakarna, ada Wibisana, ada Surpanaka. Sebelum terjadinya perang, saudara, Wibisana itu sebenarnya sudah bertemu Rahwana, kemudian menasihatkan agar Rahwana kembali ke jalan Dharma, pulangkan istrinya Rama, kemudian semua persoalan akan selesai. Tetapi Wibisana ini ternyata ditolak, justru dimarah dan diusir oleh Rahwana. Nah, saudara, dalam lembaga atau institusi bisa saja nanti kita akan bertemu orang-orang seperti ini, ya, orang-orang bijaksana seperti Wibisana
yang sebenarnya menginginkan institusinya berjalan dengan baik, institusinya bertahan, semua nilai-nilai dijalankan, tetapi bisa saja dia kalah posisi, kalah kedudukan dibandingkan dengan top manajernya. Begitu ya. Jadi nilai-nilai yang sebenarnya dia utarakan, yang dia sampaikan itu demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bersama, demi kepentingan lembaga, tetapi bisa saja karena posisinya yang kalah oleh top manajernya, kemudian apa yang dia sampaikan itu diabaikan. Bahkan bisa jadi dia dikeluarkan dari lembaga atau institusi atau organisasi bisnis dan sebagainya. Nah, kemudian saudara, disinilah nanti peran Wibisana, ya, bijaksana, mengerti dharma dan adharma. Ini satu keluarga agak unik memang, ya. Bijaksana, mengerti dharma dan adharma, menasihatkan dharma kepada Rawana tapi ditolak. Nah, ini yang kemudian terjadi, apa yang dilakukan? Wibisana itu orang yang bijaksana, jadi dia memutuskan kalau kakaknya tidak bisa dinasihati, ya sudah ditinggalkan saja. Maka tanda kutip dia disebut sebagai seorang pengkhianat, ya, pengkhianat bagi kerajaan Alenka. Karena kemudian yang terjadi adalah berpihak pada Sri Rama, berpihak pada kebenaran. Ini yang kemudian menjadi titik kekuatan bagi Sri Rama. Ya. Sri Rama ya hanya bertiga, Rama, Laksmana, kemudian Hanuman dan bala tentaranya, tapi harus menghadapi Rawana yang punya kesaktian luar biasa. Ya, kita tahu Rawana disebut dengan dasa muka, bisa punya 10 kepala, kemudian tidak bisa mati, punya aji pancasila, macam-macam. Nah, bagaimana menghadapi kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak berimbang itu? Disinilah manfaat yang diperoleh oleh Wibisana, ya, karena punya orang dalam, punya telik sandi, intelijen yang merupakan orang dalam. Ya, ini yang agak susah kalau dalam sebuah perusahaan kemudian ada kompetitor kita, lalu kompetitor kita mendapatkan bocoran, mendapatkan rahasia dari perusahaan kita, dari organisasi kita, itu dari orang dalam sendiri. Ini tadi yang peran Wibisana, ya, ketika bergabung kepada Rama, kemudian berperan sebagai telik sandi, berperan sebagai informan yang menjelaskan bagaimana seluruh situasi, bagaimana keadaan, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki oleh Rahwana dan kerajaan Alenka beserta bala tentaranya. Nah, disinilah saudara, nanti kita tahu bahwa Wibisana pada akhirnya itu nanti membantu Rama, dan ketika perang berakhir, Rawana terbunuh, Wibisana ini yang kemudian mendapatkan warisan tahta. Pada saat Wibisana dinasihati oleh Rama menjadi raja, dinobatkan menjadi raja, inilah kemudian Rama menasihati Wibisana bagaimana nilai-nilai kepemimpinan yang harus ditegakkan. Disinilah kemudian saudara kita mengenal apa yang dinasihatkan oleh Sri Rama itu menjadi ilmu pengetahuan leadership, pengetahuan yang sampai sekarang masih diwarisi, yang kita dikenal dengan namanya Astabrata. Astabrata, 8 prinsip kepemimpinan inilah yang kemudian juga diajarkan oleh Lemhanas kita, lembaga-lembaga yang mendidik para pemimpin kita. Nilai-nilai ini, Astabrata ini diajarkan. Ya, Anda tahu mungkin ada Astabrata itu apa saja. Misalnya seorang pemimpin harus menjadi seperti Dewa Surya, seperti matahari, mampu menerangi ke semuanya, tidak pilih kasih. Kemudian seorang pemimpin misalnya harus bisa menjadi seperti Dewa Bayu, Dewa Angin. Angin itu berada di mana-mana. Artinya bahwa seorang pemimpin mestinya bisa mendengarkan suara-suara orang yang dipimpinnya. Dalam arti bahwa ada aspirasi-aspirasi, ya, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh bawahan sebagai anggota, sebagai member, rakyat dan sebagainya, itu yang aspirasi itu harus didengar. Nah, apabila tidak dengar, itu ya itu tadi yang terjadi seperti Wibisana, lalu bisa menjadi musuh dalam selimut, gitu ya. Nah, Astabrata ini diwarisi sampai sekarang sebagai salah satu leadership yang menjadi warisan Hindu. Dan itu di negara kita, di mana-mana, ABRI TNI itu mengajarkan ini, ya, kepada para calon pemimpin kita. Makanya ada istilah diklat PIM, ya. Diklat PIM itu artinya diklat calon-calon pemimpin. Itu biasanya diajarkan. Inilah salah satu warisan yang
nyata diwariskan oleh Ramayana menjadi nilai-nilai leadership yang masih kontekstual, masih sangat-sangat relevan dengan nilai-nilai manajemen dan leadership modern. Nah, saudara, nanti ada yang menarik lagi. Tadi ada si Kumbakarna tadi ya. Kita sudah bisa lihat tadi ada Kumbakarna, adiknya Rahwana. Ini menjadi sosok yang juga unik ya. Kalau Wibisana itu kemudian meninggalkan kerajaan Alengka bergabung kepada Rama. Nah, Kumbakarna ini tokoh yang unik ya. Pada saat perang terjadi sebenarnya dia sedang tidur. Anda tahu sendiri. Sebenarnya Kumbakarna ini seorang raksasa yang perkasa, yang sangat hebat, yang kemudian dia sebenarnya pengen menjadi Indra ya, pengen menjadi raja surga itu namanya Indra. Nah, ketika dia bertapa menginginkan raja surga, maka yang harus dia ucapkan adalah Indra, 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 Indra gitu ya. Tapi kemudian Dewi Saraswati tahu bahwa kalau ini dikabulkan nanti akan terjadi kekacauan, lalu ditwist sedikit apa yang diucapkan oleh Kumbakarna, harusnya Indra, raja surga, tetapi diubah sedikit menjadi Nidra, 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 Nidra. Agak mirip ya, Indra dan Nidra. Nah, kalau Nidra itu artinya tidur. Jadi Nidra artinya tidur. Nah, kalau Kumbakarna ini berhasil tidur yang pertapaannya ya selama 6 bulan atau 1 tahun, dia tidak akan terkalahkan. Wibisana tahu rahasia itu, sehingga akhirnya yang dilakukan adalah bagaimana caranya supaya pasukan ini bisa membunuh Kumbakarna. Nah, pada saat yang sama, saudara, kita tahu Rahwana kemudian membangunkan Kumbakarna, ya. Tetapi Kumbakarna ini meskipun dia seorang raksasa, tapi dia berhati baik, ya. Dia seorang ksatria, berjiwa ksatria dan perkasa, berselisih paham dengan Rahwana. Ini saudara. Jadi ada di antara bersaudara pun, di antara member kita, di antara top leadership barangkali, ada personal dalam manajemen itu. Ada yang karakternya berbeda-beda. Tadi kita tahu di antara Rahwana, Kumbakarna, Wibisana, Sirupanaka punya karakter yang berbeda-beda. Begitu juga Kumbakarna. Kita tahu bahwa Kumbakarna itu pada akhirnya juga ikut berperang, ikut melawan tentara Ayodhya, tentara Kera ya, yang dipimpin oleh Hanuman, Sugriwa, Rama dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan bahwa aku berperang itu bukan karena aku setuju pada tingkah lakumu, wahai kakak Rawana. Aku berperang bukan membela perilakumu yang salah, tetapi aku berperang karena tugasku. Aku adalah ksatria. Siapapun yang datang, siapapun yang menyerang, siapapun yang melakukan invasi ke kerajaanku, apapun alasannya, tugasku sebagai prajurit adalah menjaga, melawan, bertempur melawan penyerang itu. Jadi itulah keputusan Kumbakarna. Dia berperang di pihak Alengka, tetapi tidak untuk membela Rahwana, tetapi untuk membela kerajaannya, membela haknya sebagai warga negara. Siapapun yang datang menyerang, apapun alasannya, dia harus mempertahankan itu. Itulah yang kemudian ditempuh oleh Kumbakarna. Kita tahu saudara, Kumbakarna akhirnya berperang, dan tentu saja dengan keperkasaannya luar biasa begitu, banyak korban yang terjadi pada pihak Rahwana, pihak Sri Rama dan Hanuman. Ya, kita tahu itu semua ceritanya. Ini hanya kita bisa melihat bagaimana tipe-tipenya personal interest, kemudian ada institutional interest. Ya, di sini Kumbakarna contohnya apa? Dia mengorbankan kepentingan pribadinya, mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan institusi, kepentingan kerajaan Alengka. Meskipun dia sendiri mungkin tidak setuju alasan berperangnya, tetapi bahwa kelembagaan, bahwa institusi, bahwa organisasi itu penting bagi dia, sehingga dia kemudian melakukan hal-hal yang kita tahu bersama ya, pada akhirnya Kumbakarna juga gugur. Tapi Kumbakarna dipuji, Kumbakarna dipuja, diakui sebagai pahlawan karena keberaniannya, karena dia membela negara sebagai seorang ksatria. Ya, di dalam kepemimpinan kita, saudara, ilmu kepemimpinan kita, terutama di Jawa dan di Indonesia, nanti dua tokoh yang dijadikan sebagai idola pahlawan tentara
Ya, ideologi seorang tentara atau polisi, prajurit itu adalah Kumbakarna dan Karna. Kita tahu ya, Karna itu dalam Mahabharata nanti adalah sebenarnya putra tertua dari Kunti, kakak 5 orang Pandawa, tetapi terlanjur karena nasibnya kemudian berafiliasi dengan Korawa, dengan Duryodhana karena hutang budinya kepada Duryodhana. Karena kesetiaannya, ya Raja Karna ini setia, pada akhirnya meninggal, tapi membela rasa kesetiaannya itu. Jadi ada 2 prajurit ini yang menjadi idola, ya ada Karna, kemudian ada Kumbakarna. Nggak tahu nih namanya sama-sama Karna gitu ya. Tetapi ini 2 pahlawan yang dianggap gugur menjadi contoh teladan bagaimana seseorang harus membela negara. Nah, saudara, kita bisa simpulkan sekarang masing-masing pribadi ini seperti apa. Surpanaka, karena persoalan pribadinya, karena nafsu pribadinya, ini menjadi trigger, troublemaker, ya. Dia yang memulai, ya, dia yang memulai persoalan itu, dia mulai. Lalu ada Wibisana, ya, mungkin bisa kita sebut visionaries leaders, ya, yang bisa melihat ini ke masa depan dan sebagainya. Kemudian ada Kumbakarna, itu seorang loyalis, strong defender terhadap institusi atau kelembagaannya. Kita juga butuh orang-orang seperti ini, ya, yang mau membela mati-matian, membela sampai titik darah penghabisan organisasinya demi kepentingan organisasi itu, bukan demi membela ya mungkin leadership yang salah seperti Rahwana. Nah, kita tahu Rahwana seperti ini, ya. Jadi saudara, itulah salah satu yang kemudian diambil oleh Diptit Patnaik tadi, penulis buku Culture Insight tadi, yang menyebutkan bahwa ada nilai-nilai yang selalu saling berseberangan, personal interest dan institutional interest. Itu terjadi dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Makanya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi sebagai seorang manajer dengan kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang lebih tinggi, institusi dan sebagainya. Inilah yang diajarkan dari nilai-nilai dalam Mahabharata, Ramayana, Bhagavata Purana dan sebagainya. Ini baru dari Ramayana. Nanti kita akan bahas bagaimana konflik keluarga yang sama ini juga terjadi dalam konteks Mahabharata. Ya, nanti nilai-nilai apa yang bisa kita ambil, nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari nilai yang diajarkan oleh para maharsi kita. Ini sangat-sangat luar biasa ya kalau kita pahami complicated, ya. Bagaimana peliknya peran masing-masing pribadi ini ketika harus mempertahankan dharma, itu kita bisa melihat ada dilema-dilema yang dihadapi oleh masing-masing tokoh ini ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebenaran yang harus ditegakkan. Ya, kita lihat betapa dilema yang dihadapi oleh Kumbakarna misalnya. Ya, satu sisi tahu kakaknya salah, tapi sisi lain dia punya peran sebagai seorang ksatria membela negara. Itu dilema yang tidak gampang. Ya, apalagi Wibisana juga sama. Wibisana punya dilema yang luar biasa yang harus dihadapi. Nah, begitu juga nanti saudara, dilema ini dihadapi oleh Sri Rama. Ya, kita nanti akan melihat bagaimana Sri Rama, ya, ketika kemudian perjuangannya berhasil, ya, ketika kemudian perjuangannya berhasil, Sita berhasil dibebaskan dari Rawana, kemudian kembali masa pengasingannya selesai di hutan Dandaka setelah 14 tahun. Nah, begitu Rama kembali ke kerajaan memimpin bersama Dewi Sita yang diperjuangkan, yang sampai dengan melibatkan semua bala tentara, semua korban yang luar biasa di kedua belah pihak tadi. Ternyata kemudian yang terjadi, Sri Rama harus menghadapi dilema lagi. Apa yang terjadi, saudara? Rakyat Ayodhya, ya, begitu tahu bahwa Sita itu diculik oleh Rahwana. Sesuai dengan tradisi pada masa itu, kalau ada wanita sudah diculik, maka kemudian kesuciannya dipertanyakan. Betapa dilema luar biasa bagi Sri Rama, ya. Bayangkan sudah diperjuangkan, dicintai dan sebagainya. Begitu diajak pulang ke kerajaan, masyarakat luas menggunjing.
Ya, rakyatnya memuji, benar Sita masih suci itu, benar Sita tidak dijamah, begitu ya tradisi masa itu. Saya kira juga sekarang itu berlaku. Dan apa yang dilakukan oleh Sri Rama kemudian ya diujilah kesucian Dewi Sita itu. Zaman itu saudara, cara menguji kesucian adalah dengan cara diceburkan ke dalam api. Ini tentu sekarang sudah tidak bisa diikuti, tetapi pada masa itu caranya. Dewi Sita kemudian harus ikhlas juga meninggalkan Sri Rama. Sri Rama kemudian mengikhlaskan Dewi Sita untuk melakukan uji tadi ya. Kemudian masuk ke dalam api dan ternyata memang Dewi Sita kesuciannya terjaga, tidak terjamah, tidak goyah sedikit pun dengan apa yang dilakukan oleh Rahwana selama dalam penculikan, di Alenka, disekap dan sebagainya. Tetapi konsekuensi dari dibakar ya tentu saja menghilang ya, dalam api suci itu. Bayangkan betapa sedihnya Sri Rama ya. Satu sisi dia harus lagi-lagi ya mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan pribadinya. Tetapi bagaimanapun Rama tetap bahagia karena terbukti keikhlasan, loyalitas, kesetiaan Dewi Sita tidak tergoyahkan. Ya, jadi kesuciannya tetap, dan ini yang kemudian dikatakan Rama memang kehilangan Dewi Sita, tetapi tidak kehilangan istrinya yang setia. Kesetiaannya, loyalitas dan sebagainya tidak pernah hilang. Inilah saudara nilai-nilai antara lain yang bisa diambil dari kitab Ramayana. Bagaimana sekali lagi konteksnya adalah dalam kehidupan modern kita. Anda nanti akan bekerja dalam bidang bisnis, dalam bidang organisasi, manajemen dan sebagainya. Bagaimana nilai-nilai personal, kepentingan personal ini mestinya tidak sampai mengganggu kepentingan yang lebih besar, kepentingan organisasi bisnis, kepentingan institusi dan sebagainya. Kita bisa bercermin dari nilai-nilai yang sudah diajarkan di dalam kitab Purana, kitab-kitab itihasa, salah satunya dari Ramayana. Ya, ketika Rama lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan kerajaan dibandingkan kepentingan keluarganya, maka kemudian dia harus menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman, tetapi berakhir pada kebahagiaan. Sebaliknya di pihak lain tentu saja ya kita tahu ada Rahwana yang dia seorang ksatria juga, tetapi perang yang dilakukannya itu hanya untuk membela kepentingan pribadinya, membela nafsunya, membela hal-hal yang hanya menjadi kepentingan pribadinya sampai dengan mengorbankan kerajaan, keluarga dan sebagainya. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Nah, begitu saudara, untuk saat ini nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Mahabharata seperti itu. Nanti kita akan melanjutkan dengan nilai-nilai yang bisa kita ambil tadi dari Ramayana ya, nanti kita ambil dari Mahabharata. Mahabharata inilah yang nanti akan jauh lebih menarik karena apa? Kalau nanti di zaman Sri Rama itu membela keluarga, membela kerabat itu adalah cara untuk menegakkan dharma, nanti di zaman Mahabharata ini sebaliknya, berperang melawan keluarga sendiri, berperang melawan anggota keluarga itu adalah cara untuk menegakkan dharma. Luar biasa ini nanti yang kemudian muncullah di sana kitab Bhagavad Gita yang merupakan percakapan antara Krishna dan Arjuna sebelum terjadinya perang di Mahabharata, di medan perang Kurukshetra itu. Demikian saudara, mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa kita ambil dari nilai-nilai ini, dan karena nilai-nilai seperti inilah saudara kita tahu Ramayana ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih bertahan, nilai-nilainya masih diwarisi dan masih sangat-sangat relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi nilai-nilai yang dianut ya, dalam konteks modern. Nanti banyak orang-orang pemimpin-pemimpin, leader-leader kita yang menggunakan nilai-nilai dari Ramayana ini sebagai cara mereka mendapatkan inspirasi, mendapatkan pegangan, mendapatkan nilai untuk melakukan
tindakan sebagai seorang pemimpin yang tepat. Begitu saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan ketemu lagi dalam video selanjutnya, akan membahas masih nilai-nilai leadership yang bisa kita ambil dari kitab Itihasa Purana maupun kitab-kitab yang lain. Sampai ketemu. Om Santi Santi Santi.